perwakilan dari kelas 8B. Dan saya Nur Safani Said, perwakilan dari kelas 8D. Saya Firja Haula Nazaran Naswa, perwakilan dari kelas 8A. Dan saya Nasila Najwa Melani, perwakilan dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Ridwan Bila, saya mewakili kelas 8F. Dari tampang-tampangnya, dari penampilannya, tentunya teman-teman yang mempunyai hak pilih bisa menilai dari teman-teman kita siapa yang berhak untuk menjadi ketua OPIM ya. Tentunya dari 5 ini sudah benar-benar siap, tinggal kalian menentukan pilihan mau yang dipimpin oleh putri atau dipimpin oleh anak putra, itu semua hak kalian. Namun rencana nanti kita dalam pemilihan itu menggunakan e-voting, dan e-voting itu bukan penentu mutlak, namun hanya diambil dari berapa persen dari e-voting dan lainnya menurut atau sesuai atau diadakan oleh pertimbangan dari pihak Wakasis dan pembina OPIM. Jadi hasil keputusan suara nanti bukan hasil mutlak, namun hanya diambil dari beberapa persennya saja dari hasil pemilihan tersebut. Jadi meskipun pemilihan hasil votingnya nanti mendapatkan suara terbanyak, namun belum tentu itu yang jadi. Itu untuk mengantisipasi kalau nanti selisihnya hanya sedikit. Kalau selisihnya sedikit kan bisa diputuskan oleh pembina OPIM nanti yang menjadi ketua terpilih nanti siapa. Jadi sebelumnya kita sampaikan kepada publik dan juga disampaikan kepada calon ketua OPIM supaya nanti tidak tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham. Sekarang kita mulai dari panggilannya Irham ya. Dari Irham, bagaimana ceritanya atau alurnya kalau kamu dipilih menjadi calon ketua OPIM ini, dipilih atau mau mencalonkan sendiri? Dipilih. Ya. Terus kok sampai dipilih itu kamu mempunyai keistimewaan apa? Mempunyai kelebihan apa sampai kamu dipilih? Kira-kira ini ya. Jadi nyantai saja, kita ngomong nyantai. Kira-kira kok saya sampai dipilih kenapa? Karena saya pinter, ranking 1, atau karena saya itu sering ngomong, sering mengungkapkan pendapat di kelas, atau bagaimana? Kira-kira Sering mengungkapkan pendapat. Mungkin. Kalau ini siapa namanya? Panggilannya? Safa. Kalau Mbak Safa, kenapa? Kira-kira? Karena percaya diri ya. Mungkin karena percaya diri. Dan memang kalau kita perhatikan percaya diri ya, itu hanya kemungkinan semuanya ya, karena kita kan hanya meraba-raba, tidak ditentukan karena kamu ini maka saya pilih. Atau mungkin dari kelima orang ini mungkin bisa memastikan bukan mungkin karena sudah dijelaskan dipilih oleh orang banyak dengan mengumumkan pendapat. Jadi yang ketiga, nama panggilannya Firja. Kenapa sampai terpilih atau menjadi calon? Kenapa? Mungkin saya ini orangnya aktif dan rajin. Aktif dan rajin. Terus selanjutnya Mbak panggilannya siapa? Naisila. Itu ditarik mic-nya, ditarik biar. Nah. Jadi kamu dipilih menjadi calon ini kemungkinan karena apa? Karena keaktifan kamu atau karena yang lain? Kamu dipilih atau mencalonkan menjadi calon? Dipilih. Dan menurut kamu sendiri, pengamatan. Jadi orang kan bisa mengamati itu, saya kok dipilih ini kenapa? Tidak menemukan, tidak tahu. Paling tidak kamu bisa menemukan satu kemungkinan apa ya? Karena apa ya? Kalau nggak tahu, maksud ya nggak tahu. Kan ya juga tidak menutup kemungkinan kita tahu dipilih, cukup dipilih. Aku ini salah orang ini.
Apa mungkin salah orang? Tidak ya. Kalau tidak berarti kan bisa apa namanya, bisa mengira-ngira kira-kira kenapa saya sampai dipilih. Apa? Karena peringkat kelas atau karena di kelas itu apa aktif gitu. Karena aktif di kelas atau gimana? Kreatif dan aktif. Nah, karena keaktifan di kelas ya. Jadi kebanyakan itu karena keaktifan di kelas. Terus yang terakhir panggilannya siapa? Ricky ya. Ricky. Oke, Ricky, kamu dipilih atau mencalonkan? Dipilih. Dan menurut pengamatan kamu dipilihnya itu kenapa? Saya selalu aktif organisasi. Aktif organisasi. Oke, kita simpulkan pemirsa bahwa kelima calon ketua OPIM di sini menurut pengamatan kita dan menurut hasil bincang-bincang kita itu menyimpulkan bahwa tidak ada satupun yang mempunyai kepercayaan diri untuk mencalonkan. Dan mungkin memang sebenarnya seorang calon itu seperti itu. Karena kalau seorang calon pemimpin sampai mencalonkan diri itu mestinya kita punya bertanya-tanya ya enggak? Bertanya-tanya, ini ada udang di balik rempeyek atau udang di balik batu ini? Udang di balik batu, kira-kira dia mencalonkan itu ada modus apa? Bisa jadi karena ingin menjadi ketua, terus dia ingin menguasai, ingin menjadi berkuasa, bertindak sewenang-wenangnya sendiri, atau mungkin ingin bahkan ingin mengkorupsi uangnya teman-teman diprogramkan untuk membayar ini, terus uangnya digondol lain. Itu kalau orang yang mencalonkan diri. Jadi ini sudah langkah yang sangat baik menurut saya karena kalian dicalonkan. Dan yang mencalonkan kebanyakan itu dari teman-teman atau dari pembina OPIM-nya. Dari pembina OPIM. Dan menurut saya lebih bagus lagi kalau memang dicalonkan oleh teman-temannya dan teman-temannya tadi menyarankan atau merekomendasikan kepada pembina OPIM. Oke, selanjutnya siapa yang mau terlebih dahulu menyampaikan visi misinya? Ya, visi singkatnya saja. Ya, saya kasih umpan saja pertanyaan. Pesan apa? Pesan apa yang kamu sampaikan kepada teman-teman yang mempunyai hak pilih supaya memilih kalian itu kamu mempunyai pesan apa dan janji-janji apa? Yang pertama, kamu menyampaikan kalau kamu terpilih menjadi ketua OPIM saya akan melakukan ini begini. Maksudnya sudah disiapkan ya. Yang akan kamu laksanakan ketika kamu menjadi ketua OPIM itu apa saja? Saya akan berubah misalnya. Saya akan berubah dan membuat organisasi ini vakum, tidak punya kegiatan apa supaya saya dipecat misalnya. Atau tetap semangat, saya akan membuatkan program demikian dan seterusnya. Kita tidak menentukan, kita beri kesempatan dulu siapa yang berani ya. Itu kan juga nanti bisa menjadi pertimbangan untuk apa namanya hak pilih, yang mempunyai hak pilih nanti itu kok berani duluan berarti bagus sih. Nah, oke, secara berurutan siapa yang berani? Ya berani menyampaikan tadi, berani menyampaikan apa namanya visi atau misinya ke depan atau program-programnya ketika menjadi ketua OPIM. Siapa yang dulu berani, terlebih dahulu berani untuk menyampaikan? Siapa? Hah? Kamu? Nah ini tepuk tangan untuk yang telah membolehkan diri untuk menyampaikan visinya ketika menjadi ketua OPIM. Oke. Visi saya disiplin, berwawasan luas dan berkarakter Islami. Misi saya, misi dari disiplin, ikut membantu meningkatkan presence dan taat terhadap tertib bangsa. Misi dari berwawasan luas, ikut membantu terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler. Misi dari berkarakter Islami, membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui program jamaah, kebersihan lingkungan, dan peningkatan kepribadian. Jadi itu ya, oke, terima kasih. Kita menyimpulkan dari visi dan misinya tadi tidak ada
visi atau misi itu yang tidak baik. Semua visinya baik semuanya, alhamdulillah. Tidak ada yang mempunyai visi misi untuk menghancurkan, ya, menghancurkan organisasi, tapi bahkan membantu dalam suksesnya program ekstrakurikuler. Tepuk tangan untuk Mas Eva. Selanjutnya yang kedua siapa? Tetap saya beri kesempatan untuk menunjuk jari atau menyampaikan. Siapa? Ya, oke. Mbak Firza, silakan disampaikan visi misinya atau program-programnya ke depan. Oke, baik. Misi saya adalah mendorong siswa dan siswi MTS Madani Huda Kembang yang berkarakter Islami, berprestasi, berinovasi, serta mampu berkompetisi. Kalau misi saya mewujudkan siswa dan siswi Siswa-siswi MTS Kembang, ya. Berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman agar mampu berkompetisi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Jadi kalau kita perhatikan visi misinya itu mengarah kepada inovasi dan perkembangan di era yang modern ini dengan sesuai dengan perkembangan zaman ini. Oke, semuanya bagus dan kita acungi jempol dan kita tepuk tangan buat selanjutnya siapa? Silakan menyampaikan visi misinya. Visi saya adalah aktivis, bertanggung jawab, disiplin, dan unggul dalam berakhlak karimah. Misi saya membuat program-program kerja yang bermanfaat. Hal itu akan membuat siswa-siswi menjadi aktif. Kedua, mengembangkan kreativitas siswa dan siswi. Dengan mengembangkan kreativitas siswa dan siswi, itu akan menjadi dorongan untuk mereka. Mereka akan terus berkembang dalam kreativitasnya. Yang ketiga adalah bertanggung jawab dalam hal kecil maupun besar. Setiap orang harus memiliki tanggung jawab. Saya sebagai calon ketua OPIM akan bertanggung jawab dalam hal itu. Yang keempat, mengajak siswa dan siswi untuk mengembangkan kedisiplinan. Kedisiplinan itu penting bagi kita yang masih bersekolah. Kedisiplinan melatih diri kita untuk menjadi disiplin dan menjadi lebih baik lagi. Misi kelima, mengajak siswa dan siswi untuk mengembangkan akhlak. Untuk apa kita harus mengembangkan akhlak? Akhlak itu penting. Jadi, dalam berakhlak kita harus baik. Karena akhlak menjadikan kita dipandang orang itu baik. Jadi, kita harus mengembangkan akhlak secara baik dan yang pasti kesimpulannya adalah kita harus mengembangkan akhlak sebaik mungkin karena orang tidak membutuhkan keburukan kita melainkan kebaikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Jadi kesimpulannya tadi lengkap, ada kedisiplinan, ada keaktifan dan ada bahkan ada akhlak, membantu untuk menciptakan akhlakul karimah. Oke. Selanjutnya kami persilakan kepada siapa lagi ini yang ingin menyampaikan terlebih dahulu, maksudnya kalau semuanya ya harus menyampaikan. Siapa dulu ini? Antara Mas Riki atau Mbak Naisila? Siapa? Mas Riki atau Naisila? Naisila? Ya, oke, kita beri kesempatan kepada Naisila. Silakan mic-nya ditarik ya. Misi saya mewujudkan MTS Madani Huda yang kreatif, aktif, dan berakhlak karimah. Misi 1. Menjadikan OPIM sebagai wadah aspirasi siswa guna memajukan dan mengharumkan nama madrasah. 2. Meningkatkan kreativitas dan minat bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. 3. Mendorong siswa-siswi untuk berkompetisi dalam kegiatan
dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. 5. Membantu sekolah dalam mengembangkan budaya Islami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dan semuanya juga lengkap dan semuanya bermanfaat dan sangat bagus. Tepuk tangan buat yang terakhir ini ya, tidak ada pilihan yang memang terakhir mau tidak mau ya tetap menyampaikan. Silakan mic-nya digeser. Oke. Saya ketika saya terpilih jadi ketua OPIM, saya ingin menjadikan OPIM sebagai wadah pembinaan sekolah MTS Madrasah Darul Kembang, menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah MTS Madrasah Darul Kembang dan lebih berprestasi lagi pada tahun sebelumnya. Misi meningkatkan ketakwaan, mengembangkan tanggung jawab, meningkatkan program kerjasama antar sekolah. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk Mas Riki. Yang kita perhatikan tadi ada yang lain daripada yang lain, ada tambahan lebih berprestasi dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya setelah nanti terpilih menjadi ketua OPIM, berusaha untuk tidak berjalan di tempat, apalagi sampai ambruk ya. Apalagi sampai ambruk, berjalan di tempat itu aja itu belum termasuk yang sukses, tetapi yang sukses adalah yang berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu tadi pemirsa sudah kita dengar paparan dari mereka calon-calon ketua OPIM 2022-2023 telah menyampaikan visi misinya, dan silakan kalian menentukan pilihan nanti pada saatnya. Pada waktu pemilihan ketua OPIM nanti, yang mana insya Allah nanti semuanya mendapatkan hak pilih. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan hak pilih itu hanya pengurus-pengurus kelas, dan insya Allah nanti karena menggunakan sistem e-voting maka kita memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan pilihannya. Oke. Selanjutnya, ngomong-ngomong masalah tentang OPIM ya, masalah OPIM, ada yang tahu kepanjangan dari OPIM itu kepanjangan dari apa? Ya, apa? Organisasi Peserta Didik Intra Madrasah. Organisasi peserta. O itu organisasi, P itu peserta didik, I itu intra, M itu madrasah. Jadi OPIM. Jadi kalau di sekolah umum, di selain madrasah, di sekolah umum seperti SMP dan lain-lain, mungkin istilahnya bukan OPIM lagi, tapi ada yang tahu apa kan? Kalau di sekolah umum di luar madrasah itu ada OSIS, itu singkatannya apa? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Jadi intinya sama, cuma pakai bahasa Arab dan pakai bahasa Indonesia. Bahkan ada di madrasah-madrasah yang lain itu menggunakan istilah-istilah lain. Kalau di MA Madani Juluda itu menggunakan istilah himmah. Dan kita tetap menggunakan istilah OPIM. Oke, selanjutnya kita bincang-bincang masalah usaha apa saja. Sebatas mana kalian sudah berusaha untuk supaya dipilih. Kira-kira dari teman-teman ini ada yang semangatnya kurang sehingga dia malah melemah supaya biar tidak dipilih. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya alhamdulillah, bagi semangat semuanya, kita dukung semuanya, dalam artian kita dukung semuanya tetap ya memilih salah satu dari pilihan kita. Usaha apa saja dari mulai ke sekarang, kita mulai dari sana. Usaha apa saja kamu? Sudah melakukan hal apa saja? Apakah sudah menyampaikan visi misinya melalui media-media Facebook atau WA, atau bahkan biasanya itu ada main uang? Kalau main uang ini rahasia ya, rahasia, tidak boleh disampaikan kepada publik, dan kita berharap kita untuk melaksanakan pemilihan ini tidak pakai politik uang ya. Kita murni dengan apa adanya. Kalau dipilih alhamdulillah, kalau tidak dipilih ya tetap alhamdulillah.
kita semuanya mendapatkan hal yang baik maupun hal yang buruk itu semestinya itu kita alhamdulillah. Karena kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik misalnya, menurut kita itu mungkin tidak baik, tapi mungkin baik menurut Allah. Makanya kita selalu mengucapkan alhamdulillah itu tidak ada hentinya. Kita mengucapkan alhamdulillah itu tidak ada hentinya. Mungkin kalau kita terpilih mungkin alhamdulillah karena saya mendapatkan penghargaan, artinya mendapatkan nilai baik. Kalau misalnya tidak terpilih, alhamdulillah juga karena mungkin menurut Allah kita ini tidak pantas, tidak layak. Kalau nanti saya pimpin ini akan menjadi hancur ini. Jadi alhamdulillah teman-teman saya terselamatkan. Jadi itulah gambaran-gambaran dari rasa syukur kita dengan mengucap alhamdulillah meskipun dengan hal yang tidak baik menurut kita. Karena hal yang tidak baik menurut kita mungkin baik menurut Allah atau sebaliknya. Hal yang baik menurut kita tapi tidak baik menurut Allah. Oke, usaha apa saja dari Mas Riki yang sudah kamu lakukan? Memiliki kemauan yang keras. Kemauan itu sudah pasti, karena kalau kita tidak mau ya kita tidak akan mampu, ya kan? Oke, selanjutnya kemauan sudah pasti. Terus apa lagi? Berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko, termasuk resikonya apa nih? Resikonya kamu kan waktunya terkuras, misalnya saya sosialisasi melalui media, membuat video nggak bisa misalnya, membuat video nggak selesai itu sudah resiko ya. Terus apa lagi? Ikhlas dan selalu bersabar. Ikhlas selalu bersabar. Maksudnya itu adalah yang kamu rasakan selama ini, yang kamu alami. Maksudnya usaha kamu, misalnya kamu telah apa saja, apakah sudah matur sama orang tua, Pak Bu mohon restunya. Misalnya usaha saya sudah mohon restu pada orang tua. Sudah mohon restu orang tua atau belum? Sudah. Didukung? Atau mungkin wah sudah, wah jangan, kamu ini tidak mampu. Enggak ya? Jadi didukung orang tua. Ya alhamdulillah kita sampaikan kepada teman-teman kita bahwa calon kita Mas Irham juga selain ditunjuk oleh pembina juga sudah mendapatkan restu dan dukungan oleh orang tua. Mas? Oh iya maaf ya Mas Riki ya. Terus selanjutnya ya, untuk Mbak Nesila, Mbak Nesila ini sudah belum lapo Pak? Belum ngapain? Belum minta restu juga aja belum, atau sudah usaha saja? Silakan, itu mic-nya digeser. Sudah usaha apa saja? Ya wes, ini kamu sudah minta restu orang tua atau belum? Sudah, direstui atau tidak? Direstui. Orang tuanya semangat atau hanya cukup ya wes gak apa-apa sakaratmu gitu? Semangat ya. Terus Mbak Firsa ini apa ini? Pertama, saya meminta restu dan doa kepada orang tua. Dan yang kedua, meminta dukungan kepada teman-teman. Dan yang ketiga, tidak lupa berdoa kepada Allah agar saya terpilih menjadi ketua OPIM. Ini teman kamu yang Mbak Firsa ini sudah minta dukungan ke teman-teman. Untuk yang lainnya sudah atau belum? Sudah semua. Teman-temannya bagaimana? Teman kelasnya mendukung? Dan ini 5 kelas, sementara di kelas 8 ini ada 7 kelas. Berarti ada 2 kelas. Kalau teman sekelas pastinya kan mudah untuk kamu minta dukungan karena kelasnya kan begitu. Tapi ini ada 2 kelas yang mungkin nanti jadi rebutan berlima ini. Itu dari kelas 8G dan kelas 8B ya. 8B. Jadi rebutan kalian nanti boleh beri kesempatan untuk sosialisasi di kelas-kelas nanti. Jadi ini kita sementara sosialisasi melalui acara podcast ini, dan selanjutnya nanti boleh melalui kelas-kelas. Dan selanjutnya kita juga melalui share media. Nanti membuat pamflet. Kalau dari pembina nanti kan membuat pamfletnya kan secara umum. Kamu boleh membuat pamflet secara pribadi, nanti visi misinya ditulis di situ.
Oke, selanjutnya sampai Mbak Nur Safa. Usaha apa saja yang sudah dilakukan selama ini untuk mensukseskan pencalonan? Yang pasti saya berusaha semampu yang saya bisa. Kunci saya adalah yakin dan percaya diri dan berdoa kepada Allah. Sudah minta dukungan dan doa restu orang tua atau belum? Sudah. Jadi semuanya sudah minta dukungan kepada orang tua dan berdoa dan tentunya berusaha. Sudah share media misalnya pamflet-pamfletnya bisa di media. Belum ya ini? Kayaknya saya lihat belum beredar di media. Atau mungkin bahkan sampai pasang pamflet-pamflet di kelas-kelas nanti boleh. Terus yang terakhir Mas Irham, usaha yang kamu lakukan selama ini untuk mensukseskan pencalonan itu sudah berusaha apa saja? Usaha saya Yang tentunya sudah minta restu orang tua, sudah didukung atau dilarang? Sangat mendukung. Oke. Terus apalagi selain itu? Sudah membuat video-video penyampaian visi atau belum? Sudah. Belum di share ya, mungkin memang editing itu agak ya tidak mudah ya. Terus sudah apa lagi? Hubungan ke teman-teman. Terus apa lagi? Berdoa atau tidak? Jadi kesimpulannya semuanya sama, sudah mendapatkan doa restu orang tua, sudah minta dukungan teman, sudah tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita ikhlas dan tetap semangat. Oke, tepuk tangan pemirsa untuk calon ketua BEM. Oke, mungkin hanya itu saja pertemuan atau bincang-bincang kita kali ini, atau mungkin dari teman-teman kalian yang ingin menyampaikan atau menyampaikan hal khusus kepada teman-teman di rumah, program yang mungkin inovatif yang lain daripada yang lain. Kamu punya program apa? Kalau tadi kan menyampaikan program secara umum tadi ya. Kalau program khususnya yang lain daripada yang lain yang inovatif apa? Dari diantara kelima ini punya program khusus apa? Atau program unggulan atau program khusus yang mungkin belum ada selama ini. Kira-kira punya program apa? Ada yang punya inisiatif program kedepannya yang tidak atau mungkin belum ada selama ini? Apa? Ini Mbak Nur Safa kayaknya mau punya program khusus yang lain daripada yang lainnya. Hitopia, oke. Mungkin selama ini hitopia atau latihan pidato, tapi latihan pidatonya ya bukan latihan pidato ya, memang benar pidato. Kalau karena latihan pidato ini begini, saya boleh bercerita sedikit ya. Ada seorang kiai atau seorang ustadz yang mungkin dari kalangan pondok pesantren, ya tidak usah kita tutupi saja di pondok sarang itu, di pondok pakis ya, pondok pakis itu memang mewanti-wanti untuk santrinya itu tidak mengadakan latihan hitopia itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan kalau latihan hitopia itu latihan, sedangkan latihan itu masih kemungkinan salah ya kan. Kalau kemungkinan salah dan itu dianggap oleh orang itu ceramah yang memang benar-benar sesuai dengan aturan orang seperti itu, terus nanti jadinya bagaimana kan? Tapi yang namanya orang punya prinsip beda-beda. Kita tetap latihan, namun kita beri embel-embel bahwa ini latihan. Jika ada yang salah silahkan jika benar dipakai, jika salah tidak usah dipakai. Dan karena ini berlatihan, maka perlu disampaikan kepada masyarakat juga, maka jangan diambil mentah-mentah, harus disaring dengan matang. Jadi tetap kita acungi jempol, kita tetap dukung program Hitopia. Dan selama ini memang selama 2 tahun apalagi Covid, sebelum Covid pun kegiatan Hitopia ini pun juga vakum, aktif tapi mati oleh orang gitu. Ya.
Maka oleh Mbak Nur Safa ini akan dihidupkan kembali. Kira-kira dari Mbak Nur Safa itu program Kitopianya bagaimana? Secara umum di halaman, kalau dulu itu pernah secara umum di halaman. Terus kalau menurut Mbak Nur Safa itu masih tetap seperti itu atau mungkin punya inovasi lagi, misalnya di kelas-kelas atau bagaimana? Pertemuan antara dua kelas, Pak. Dua kelas. Ya, nanti di halaman sekolah. Terus kira-kira itu memakan waktunya bagaimana itu mengenai waktunya karena hanya dua kelas? Apakah bukan tidak mengganggu teman yang lain atau mungkin di aula atau bagaimana? Itu di jam kelas ya? Termasuk di KPM aktif, jam aktif ya? Iya. Berarti mengambil waktu KPM sedikit untuk kegiatan ekstra gitu. Terus itu bagaimana mensikapinya dengan efisiensi waktunya? Dengan waktunya itu bagaimana dengan waktunya? Jadi mengambil risiko untuk mengalahkan KPM untuk kegiatan aktif gitu ya. Atau mungkin KPM-nya diundur. Kalau KPM-nya diundur ya nanti ya kasihan teman yang lain. Kalau kita punya program itu minggu kedua, program zikir bersama itu kan setiap minggu kedua hari Kamis setiap bulan itu kan memang ada acara yang program yang memang bersama, jadi jamnya mundur tapi kan semuanya. Tapi kalau hanya dua kelas ini juga repot. Kalau menurut Pak Nur Safa bagaimana terkait dengan jam? Gak masalah. Atau mungkin punya inovasi lain mengurangi jam dan memang resiko ya, memang resiko. Terus untuk tempatnya kalau di halaman mungkin mengganggu kelas yang lain, itu memilih di halaman atau di aula? Di aula. Oke, terus dengan pertimbangan waktu itu kita memberi ada dua pilihan. Ada dua pilihannya. Satu, dilaksanakan secara serempak. Secara serempak misalnya setiap kelas mengirimkan menerima delegasi untuk Ethiopia di kelas lain, begitu kelas lain tadi saling silang. Ini saran saya. Jadi kalau dari bahasa Fatih kan seperti itu dengan resiko waktu. Namun dari saya memberi masukan bisa silang dari kelas per kelas. Jadi misalnya kok tentang waktunya karena terpotong untuk kegiatan maka bisa kita undur tapi secara bersamaan dan itu kan tidak menjadi kesenjangan timbangan. Oke, mungkin dari yang lain ada inovasi kegiatan apalagi yang lain daripada yang lain yang mau diprogramkan ke depan? Belum ada. Oke, dan terakhir kita tutup podcast kita, perbincangan kita kali ini dengan calon-calon ketua OPIM MTS Materi Junda periode 2022-2023. Kita ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir dalam ruang studio ini. Semoga kehadiran kalian di sini dicatat sebagai amal yang sholih sehingga mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma amin. Kita ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.